Silakan Tengku Sidom. Oke, Tengku Sidom nan cana pegaba menyamita follower ya na pegaba Tengku Sidom sesuai dengan resiko. Silakan Tengku Sidom. Kakada. Okey, dua yuk mentang dengar miahana ber dang carong. Gad kepada Tengku Agam kamu bi mic dan wate dipersilakan. God, alhamdulillah, kurus semangat para sahabat bangsa Papua, West Papua, dimanapun bangsa-bangsa asli atau disebut dengan indigenous people. Keberadaan bangsa asli adalah ciptaan Allah. Dengan karena reza Allah, karena dengan reza Tuhan. Jadi persoalan bangsa asli ini menjadi catatan di dunia internasional di bawah United Nations. Jadi dengan bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku, dan bangsa Borneo, bangsa Celebes, bangsa Jawa, bangsa Sunda. Karena hari ini para generasi muda, baik yang tinggal di bawah sistem Indonesia, juga yang tinggal di bawah konstitusi negara Aceh, yang tinggal di bawah konstitusi negara West Papua, dimanapun mereka berada, tidak ada kata istilah sebuah negara itu forever. Itu nggak ada. Kenapa kita bilang tidak ada? Karena jauh sebelum bubarnya Uni Soviet salah satu negara superpower yang notabene-nya dia berhadapan dengan superpower Amerika yang disebut fakta integritas Eropa Barat yang disebut dengan NATO. Sedangkan Uni Soviet yang di bawah Presiden Gorbachev yang hari ini sudah tiada, artinya bukan tiada orangnya tapi sistemnya Uni Soviet sudah lebur menjadi Rusia dan pecahannya 15 negara. Mereka ada semacam pertahanan Eropa Timur yang disebut dengan fakta Warsawa. Jadi hari ini setelah keberadaan dan setelah terjadi perang dingin antara fakta Warsawa dan NATO, leburlah fakta Warsawa dan muncullah polisi dunia yang disebut dengan NATO yang dikomandai oleh United Nations atau disebut Amerika yang di belakangnya Eropa Uni. Hari ini polisi dunia itu dicoba untuk disaingi oleh Cina, kekuatan besar kedua di dunia yang hari ini memporak-porandakan sistem marketing harga murah atau barang murah. Cina sangat smart dia, sangat bahasa Belanda slim, bahasa Inggris smart, so clever. Jadi mereka menggunakan marketing murah dengan cara murah, semua murah. Istilahnya murah meriah lah. Jadi 75% barang Cina sudah ada di mana-mana rumah, di mana-mana badan yang disebut dengan individual. Karena kita menjadi orang-orang yang konsumen dan konsumtif. Ketika Cina hari ini bersaing untuk menyatakan dirinya bisa bersaing seperti persaingan antara fakta Warsawa dengan NATO, hari ini Cina menunjukkan giginya seperti kekuatannya yang ada di daerah Natuna. Tahu nggak Natuna? Di Laut Cina Selatan. Hari ini persoalan Natuna menjadi persoalan region, menjadi persoalan regional, menjadi persoalan dunia karena Cina telah mencaplok wilayah beberapa yang dianggap itu milik Filipina, milik Malaysia, dan milik Indonesia. Sementara Indonesia berdasarkan milik bekas Nederland ini fakta integritas yang tidak begitu kuat. Karena apabila terjadi perang dunia ketiga, seandainya pakai kata seandai, sorry ya, ini kan analisis politik perang dunia ketiga, apalagi sekarang berkecamuknya antara perang di Timur Tengah antara Palestina sebagai negara yang dijajah oleh Yahudi Israel, hari ini dibantu oleh Iran. Ini kan benih-benih peperangan yang sedang berkecamuk di Timur Tengah, Middle East, atau benih-benih peperangan yang sudah 1 tahun 3 bulan yang terjadi di Ukraina yang diinvasi oleh Rusia. Ini harus dibuka mata para pejuang Aceh, pejuang Papua, pejuang Maluku, pejuang-pejuang yang ada di muka bumi sebagai bangsa asli. Karena pengaruh perang
akan mempengaruhi sistem perjuangan di tingkat lokal dan internasional. Kenapa? Karena kebutuhan manusia tidak bisa digeser, kebutuhan manusia tidak bisa dikurangi. Yang bisa hanya memperbanyak dana kebutuhan. Itu hukum dasar ekonomi. Kenapa di dunia ini akan terjadi peperangan? Apabila terjadi peperangan, dimanapun akan terjadi kelaparan, perusakan, pengorbanan, dan seterusnya. Maka hari ini, jauh sebelum pecah perang di Ukraina, jauh sebelum pecah perang di Middle East, sudah terjadi peperangan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsa Aceh. Baik secara sengaja atau tidak, baik secara resmi atau tidak, Aceh sudah dimusnahkan dari bentuk kezaliman-kezaliman peradaban yang ada di Aceh. Begitu juga kezaliman-kezaliman yang dilakukan Indonesia di Papua dan di Maluku. Jadi ini, pembunuhan karakter para pejuang Aceh sudah dilakukan oleh sistem gerakan operasi intelijen Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Maka oleh orang-orang yang cerdas, yang memiliki jiwa perjuangannya, dia cuma bukan hanya untuk mengisukan perjuangan di tingkat internasional, tapi harus membackup perjuangan mental, spiritual, mental perjuangan bagi bangsa-bangsa Aceh dan bangsa-bangsa yang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman neokolonialisme Indonesia. Ini penting. Kenapa? Karena kelalaian. Contoh, kelalaian para anak muda di Aceh dengan sistem PON, Pekan Olahraga Nasional, dengan sistem olahraga, dengan sistem budaya, dengan sistem tari, menari, dan seterusnya, dimanfaatkan oleh penjajah untuk meniadakan semangat jiwa juangnya, meniadakan sistem perjuangan bangsa Aceh melalui sistem strategi olahraganya, sistem kegiatan tarinya, budayanya, dan seterusnya. Ini mesti dibuka mata bagi bangsa Aceh yang berjuang, termasuk di Papua. Di Papua diangkat isu asmat, isu tari asmat, isu ini, isu itu, dengan berbagai isu olahraga, termasuk orang Papua cinta sistem divisi utama, divisi 1, divisi 2, tentang bola, tentang olahraga sepak bola. Akhirnya apa yang terjadi? Semua pemuda Papua tergiur dan terhipnotis dengan cara-cara propaganda melalui olahraga, melalui sistem organisasi yang disebut KONI, yang disebut KNPI, yang disebut HMI, dan berbagai organisasi-organisasi sosial yang dilakukan berdasarkan strategi-strategi penjajah untuk melumpuhkan jiwa dan semangat para pejuang dimanapun. Ini perlu dipikirkan oleh para pemikir dan pejuang. Maka bukan hanya berjuang di dalam sistem lahirnya, tapi harus ada strategi untuk melumpuhkan, strategi penjajah untuk melumpuhkan kelalaian-kelalaian, termasuk di Aceh hari ini banyak tokoh, bukan semua, banyak tokoh ulama lalai mempersoalkan hukum perkawinan, hukum bayar zakat, hukum masuk masjid, hukum wudhu, hukum ini. Tapi dia tidak pernah mempersoalkan bagaimana bangsa Aceh dibunuh. Siapa yang membela, siapa yang harus dibela. Kenapa bangsa Aceh dijajah, kenapa terjadi exploitation, pengerokan hasil bumi Aceh yang dibawa keluar dari Aceh. Nggak ada. Ini perlu dipahami. Begitu juga di Papua. Jangan cuma kita cerita merdeka, tetapi kegiatan penjajah yang melumpuhkan semangat juang ini tidak pernah diperhatikan. Apa artinya intelektual di daerah? Apa artinya intelektual di kampus? Kalau hanya semua diam, tidak pernah melawan dengan sistem pembunuhan mental, spiritual, dan perjuangan bangsa-bangsa asli di luar Pulau Jawa. Lebih kurang saya minta maaf. Kita bisa sharing. Thank you.